Menurut teori ini, semua faktor pendukung yang didapat oleh seorang olahragawan itu sudah ditentukan sejak lahir. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang munculnya motivasi. Oke teman-teman, kita masih di pembahasan tentang ilmu kesehatan olahraga atau sport medicine, dan kita mulai masuk ke poin psikologi olahraga. Nah, di psikologi olahraga ini kita akan sama-sama belajar dan memahami bahwa prestasi seorang atlet itu tidak hanya dipengaruhi oleh strategi atau teknik latihan saja, tapi ada faktor psikologi. Oke, pertama kita bahas dulu tentang pengertian psikologi. Psikologi adalah ilmu tentang tingkah laku manusia, yaitu proses berpikir, proses belajar, dan lain-lain. Dan perilaku sendiri sebetulnya terdiri atas pengetahuan, sikap, dan tindakan. Kemudian perilaku seseorang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal, faktor yang dari dalam diri seseorang, dan faktor eksternal, yaitu faktor dari luar dirinya. Selanjutnya mengenai faktor yang mempengaruhi perilaku olahragawan, di sini ada 3 teori yang menerangkannya. Pertama, teori nativisme. Menurut teori ini, semua faktor pendukung yang didapat oleh seorang olahragawan itu sudah ditentukan sejak lahir. Kemudian yang kedua, teori empirisme. Menurut teori ini, faktor lingkungan atau pengalaman-pengalaman selama proses perkembangan dan pertumbuhan yang membentuk sikap, sifat, bakat, dan minat seseorang. Dan yang ketiga adalah teori konvergensi. Ini bisa dibilang gabungan ya. Menurut teori ini, manusia dilahirkan dengan membawa potensi. Sedangkan pengalaman setelah lahir memberikan ruang gerak untuk menggunakan potensi tersebut secara maksimal. Jadi, pas lahir udah punya bakat, udah punya potensi, dan lingkungan memberi pengaruh. Apakah nanti potensinya bisa dimaksimalkan atau justru nanti terpendam. Nah, selanjutnya, untuk bidang psikologi yang terkait dengan olahraga, ini ada 5. Yang pertama, yaitu psikologi perkembangan, psikologi pendidikan, psikologi kepribadian, psikologi sosial, dan psikometri. Tapi di sini saya nggak akan bahas lebih detail untuk masing-masing pengertiannya ya. Nanti teman-teman bisa cari di YouTube atau di Google tentang psikologi perkembangan, kemudian apa itu psikologi pendidikan, pengertian psikologi kepribadian, tentang penjelasan tentang psikologi sosial dan psikometri. Jadi itu nanti semoga bisa nemu sumber yang bisa menerangkan lebih baik. Oke, selanjutnya di sini saya akan jelaskan aspek mental penampilan atlet. Yang pertama ada motivasi. Motivasi adalah tenaga yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan atau perilaku. Motivasi ini berkaitan dengan tujuan, karena motivasi akan muncul bila tujuan sudah ditentukan. Nah, ada beberapa teori yang menjelaskan tentang munculnya motivasi. Pertama, teori hedonisme. Menurut teori hedonisme ini, motivasi muncul karena keinginan untuk seperti mencari kesenangan, menghindari kesusahan. Contohnya ketika seseorang senang dipuji, maka dia akan termotivasi untuk melakukan sesuatu agar mendapatkan pujian itu. Kemudian kayak mendapatkan penghargaan, dapat piala. Nah, itu yang jadi motivasi, yang itu contoh motivasi menurut teori hedonisme. Yang kedua ada teori naluri. Menurut teori ini, seseorang motivasi itu muncul karena rasa ingin mempertahankan diri atau mengembangkan diri. Misalnya tidak suka disebut bodoh sehingga dia jadi rajin berolahraga. Nggak suka disebut gendut, dia jadi rajin berolahraga. Atau nggak suka disebut bodoh, dia jadi rajin latihan. Kemudian yang ketiga ada teori kebudayaan. Menurut teori ini, motivasi itu muncul mengikuti kebiasaan lingkungan. Misalnya kalau ada ayah yang suka olahraganya badminton, anaknya juga biasanya suka badminton, atau muncul keinginan dalam diri anaknya untuk bisa badminton.
Dan yang terakhir adalah teori kebutuhan. Menurut teori ini, motivasi akan muncul ketika seseorang membutuhkan sesuatu. Kayak ya, ada orang yang memang ingin sehat, kemudian dia belajar, kemudian dia berolahraga. Ada orang yang ingin kuat, dia latihan kekuatan, kayak gitu. Nah, berdasarkan sumbernya, motivasi dapat dibagi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Pasti udah paham kan? Tadi udah sempat dibahas juga di awal. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya motivasi bagi atlet di sini ada 6. Pertama, kesehatan fisik dan mental, lalu lingkungan, fasilitas, bakat, program latihan, dan metode dan cara pengajaran. Jadi kalau ada atlet yang motivasinya kelihatannya rendah, itu nggak bisa langsung dijudge memang si atletnya ini pemalas, nggak bisa. Harus dilihat dulu, dievaluasi apa sih yang bikin dia motivasinya rendah. Apakah karena fasilitasnya yang kurang, atau ada program latihan yang nggak cocok sama dia, atau memberatkan dia, kayak gitu. Komunikasi juga termasuk aspek mental penampilan seorang atlet. Nah, komunikasi di sini bisa antara atlet dan atlet dalam satu tim, bisa juga antara atlet dan pelatih. Jadi diperlukan komunikasi yang baik agar maksud dari seseorang itu bisa sampai. Misalnya dari pelatih ke atlet, pelatihnya pengen A, tapi si atlet nangkepnya B, gara-gara miskom kayak gitu. Nah, si atlet ingin berusaha mencapai B dan akhirnya tercapai B. Pelatihnya nggak puas, pelatihnya kecewa, atletnya juga kecewa, udah berusaha maksimal tapi ternyata hasilnya nggak dihargai, kayak gitu. Ketegangan yang berlebihan menimbulkan tekanan terhadap status mental atlet sehingga membuyarkan konsentrasi atlet, dan dia pun akan lupa terhadap kemampuan fisik atau menerapkan teknik dan strategi yang sudah dipelajarinya. Selain itu, ketegangan juga berpengaruh pada sistem tubuh seperti peningkatan denyut nadi, keringat dingin, sering buang air kecil, mual, atau bahkan diare. Ketegangan dapat diatasi dengan mengenali sumber ketegangan dan menyusun langkah-langkah untuk mengatasi sumber ketegangan seperti stimulasi, mengurangi kepekaan, latihan relaksasi, dan latihan visualisasi. Selanjutnya ada kecemasan. Kecemasan ini berkaitan dengan perasaan takut akan kehilangan sesuatu. Kecemasan timbul dengan adanya pergolakan antara kegagalan dan keberhasilan. Rasa cemas yang berlebihan akan menimbulkan pengaruh yang serupa dengan pengaruh ketegangan. Selanjutnya ada kegembiraan. Memang wajar ya kalau menang terus jadi gembira, seneng banget. Tapi kalau gembiranya ini berlebihan, bisa bikin seseorang meremehkan gitu. Kalau kegembiraannya ini bikin dia ngerasa menghargai usahanya, bagus. Tapi kalau jadi meremehkan lawannya, ini yang nggak bagus. Biasanya karena menang sekali, pas selanjutnya dia jadi nganggap enteng. Wah dia mah gampang. Wah lawan dia mah gampang. Jadi dia bakal kurang persiapan. Jadi kurang persiapan, nggak memperhatikan saran dari pelatih karena nganggap udah bisa. Akhirnya dia ternyata malah jadi kalah gara-gara nganggap enteng tadi. Dan yang terakhir, dan aspek terakhir ada kesedihan. Nah, ini kaitannya sama ya. Ini sikap sedih itu wajar kalau kalah, tapi kalau berlebihan ini yang nggak baik. Nah, kesedihan yang berlebihan mengakibatkan frustasi dan tidak berguna. Ini bisa berdampak ke mental. Kalau sedihnya berlebihan, dia bisa nganggap usahanya sia-sia, malas latihan lagi, nggak mau ketemu lagi, nggak mau daftar lagi di pertandingan karena ngerasa pasti kalah gitu. Ini kalau dibiarkan berlarut-larut bisa berbahaya juga buat fisiknya. Jadi males makan gitu, dianya jadi sakit, kan bahaya. Oke, makasih ya buat yang udah nonton sampai akhir. Semoga materinya bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, kemudian dan ditunggu ya video saya selanjutnya karena masih banyak materi yang menarik yang belum saya share.